Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ibu saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dr. Rosid yang menjaga dari klinik Pasundan pada pagi hari ini. Nah, baik ibu, kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Ibu Ayu. Ibu Ayu. Nah, kemudian ibu datang ke sini mau apa? Mau ini anak saya mau vaksin. Oh, vaksin. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa ibu? Nama anaknya Iki. Iki. Baik, ibu kemudian saya izin mencatat. Iki ya, ibu ya. Kemudian tanggal lahirnya di mana ibu? Tanggal lahir Iki. Berapa ya? Ikinya itu 25 Maret. Oke. 2020 kemarin. Berarti usianya berapa ibu? 6 bulan. 6 bulan, ibu ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki ibu ya. Untuk alamatnya di mana ibu? Alamatnya di Ranau Sumatera. Ya, Sumatera. Ibu ya. Kemudian ibu kan kalau boleh tahu ini anak yang keberapa? Yang pertama Ini anak yang pertama ibu ya. Kemudian lahirnya cukup bulan ibu? bulan. Cukup bulan. Kemudian ibu untuk metode persalinan apakah sesar, normal, ibu ya. Kemudian berat badan lahirnya kemarin berapa ibu? 3,2. Baik ibu ya. Nah kemudian saya bertanya kembali ibu ya. Sebelumnya itu ibu ada riwayat penyakit yang mengalami pengobatan yang lama tidak? Enggak ada. Tidak ada. Terus akhir-akhir ini sempat ada sakit tidak? Enggak ada. Tidak ada. Baik, kemudian ibu punten hari ini kan kita akan melakukan pemberian vaksin ibu ya, atau prosedur imunisasi. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu, kondisi anak ibu ini apakah sedang sehat saat ini? Sehat? Sehat. Kemudian beberapa hari kebelakang ibu apakah ada sakit seperti demam, batuk, pilek? Iya. Nah, ibu ya. Dari berapa lama ibu kalau boleh tahu? Dari seminggu yang lalu? Iya, seminggu yang lalu tapi udah sembuh. Baik. Kemudian apakah ada keluhan diare ibu? Enggak ada. Yang ada muntah? Tidak. Baik. Kemudian ibu kalau boleh tahu vaksinasi sebelumnya yang pernah anak ibu lakukan itu apa saja ibu? Apa ya dok yang ibu keping yang tadi saya kasih yang ini dari Oh baik, berarti udah sesuai ibu ya? Iya. Oke, berarti di usia 4 bulan kemarin sudah melengkapi vaksinasinya ibu ya? Oke, kemudian kalau begitu kita sekarang akan coba untuk melengkapi vaksinasi yang di umur 6 bulan ibu ya? Seperti itu. Nanti saya ingin akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwa nanti mungkin akan ada efek samping gitu. Tapi vaksinasi ini sebelumnya apakah ada riwayat apa sebelum dari vaksinasi sebelumnya apakah anak ibu ada riwayat jadi demam atau kejang seperti itu ibu saat diberikan vaksinasi? Kalau waktu itu saya sempat demam ya dok karena Demam. efek vaksinnya, tapi kalau kesarannya Ya, kalau alergi ada ibu? nggak ada. Tidak. Oke. Nah, kemudian pernah ada bengkak ya ibu di lokasi suntikannya? Oke, ibu ya. Oke, baik ibu kalau begitu kita akan coba untuk mempersiapkan vaksinnya ibu ya. Yang nanti kita akan coba berikan suntikan di bagian lokasi paha anak ibu. Kemudian nanti mungkin bakal ada efek sampingnya ibu seperti nanti bisa bengkak seperti itu ibu ya atau demam. Tapi nanti saya akan coba untuk menanggulangi seperti itu ibu ya dari efek sampingnya, dan nanti juga kita akan coba observasi terlebih dahulu sekitar 30 menit ibu ya. Kita lihat apakah ada reaksi pasca imunisasi atau tidak seperti itu ibu ya. Apakah ibu bersedia anaknya divaksinasi? Bersedia. Baik, kita bersedia ibu ya. Saya akan coba untuk menyiapkan terlebih dahulu ibu ya. Baik, terima kasih ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan coba untuk menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO. Baik, sudah. Kemudian di sini kita akan coba yang pertama adalah memeriksa vaksin. Di sini kita akan cek terlebih dahulu memeriksa label pada vaksin dan diluennya. Kemudian kita lihat apakah label itu masih tertempel dengan baik pada pil atau tidak. Kemudian apakah vaksin dan diluen yang dibutuhkan itu sesuai. Kemudian kita lakukan uji kocok pada pasien inaktif. Kemudian kita lihat juga apakah vaksin dan diluan itu melewati masa kadaluarsa. Apakah vaksin dan diluan melewati masa kadaluarsa. Kemudian di sini kita akan coba memeriksa kondisi vaksin, yang dimana di sini kita lihat apakah terdapat perubahan warna pada vaksin atau tidak. Kemudian kita juga memeriksa vaksin pial monitor atau PVM, apakah vaksin pernah terpapar suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita lihat berdasarkan warna pada simbol kotak dengan lingkaran di sekitarnya, yang ini. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita akan lakukan rekonstitusi vaksin pada jenis vaksin yang memang memerlukan diluen. Kita akan menyiapkan terlebih dahulu spet 10 cc. Ini anggap 10 cc. Empat steril. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita akan menyiapkan diluennya dan juga menyiapkan jenis vaksin yang akan kita butuhkan. Ini diluennya, kemudian ini jenis vaksin yang akan kita lakukan campuran. Kita akan masukkan jarum pada spet, kemudian kita akan masukkan ke dalam pial atau ampul diluen. Kita lalu tarik cairan diluennya seperti ini. Baik, sudah.
Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk masukkan si jarum yang sudah ada cairan diluennya ke dalam pial vaksin. Seperti ini dengan bevel menghadap ke atas. Kita akan campur, kita akan coba seperti ini. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita akan coba tutup kembali. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk kocok secara perlahan dan memutar. Kita simpan vaksin yang sudah direkonstitusi itu di tempat bersih, tidak terpapar matahari dan tertata pada alas styrofoam atau tempat yang datar. Kemudian kita akan buang vial atau ampul yang sudah tidak dibutuhkan. Kita buang, yang sudah dibuang. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk menyiapkan vaksin tetes pada vaksin yang diberikan melalui tetesan rute oral. Yang di sini kita akan coba terlebih dahulu membuka dari segelnya aluminium. Kita buka, sudah dibuka. Kemudian kita juga akan membuka penutup karet, baik sudah dilakukan. Kemudian saja di sini kita akan pasangkan pada panel tes vaksin. Kemudian kita pasangkan panel tes vaksin atau vaksin dropper, baik seperti ini sudah dipasangkan. Kemudian di sini kita akan simpan vaksin di tempat yang bersih, tidak terpapar matahari dan tertata pada alas styrofoam atau tempat yang datar. Selanjutnya kita akan mengambil vaksin dari pial pada vaksin yang diberikan melalui rute injeksi. Kita akan siapkan spare dengan jarum dan ukuran sesuai dengan vaksin. Kemudian di sini kita akan disinfektan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab seperti ini. Kemudian kita buang. Selanjutnya di sini kita akan coba masukkan jarum melewati penutup karet pada pial vaksin hingga jarum itu berada pada bagian cairan seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan coba untuk masukkan atau tarik si spet itu agar si cairannya masuk ke dalam spet. Kita pastikan untuk isinya itu sesuai, kemudian kita tarik. Baik, sudah. Kemudian di sini kita pastikan sudah sesuai atau belum. Kemudian kita keluarkan udaranya. Baik, apabila sudah, di sini kita akan coba menutup dan kita akan mengganti dengan jarum yang baru. Baik, jarumnya sudah diganti. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan pemberian vaksin yang pertama, yaitu vaksin BCG secara injeksi intradermal pada area deltoid sebelah kanan pasien. Kita akan posisikan bayi tidur miring ke arah kiri seperti ini. Kita bebaskan pakaian di daerah bahu dan lengan kanan. Kemudian kita pastikan kepala bayi itu disanggah dan lengan itu menempel pada sisi tubuh agar tidak banyak bergerak saat prosedur seperti ini. Kemudian kita akan bersihkan area injeksi menggunakan kapas kering. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita akan pegang spet dengan tangan kanan. Kemudian posisi bevel itu berada di bagian atas seperti ini. Kemudian kita akan regangkan kulit mendatar menggunakan ibu jari dan telunjuk seperti ini. Nah, kita akan lakukan di manekin seperti ini. Kemudian di sini kita akan coba untuk letakkan dan tusukan jarum ke daerah kulit secara mendatar seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan lakukan injeksi sampai di sini bevelnya itu tampak di bawah permukaan lapisan atas kulit kan. Kemudian di sini kita akan coba untuk dorong, sudah. Kemudian di sini kita akan coba untuk difiksasi seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk injeksikan sebanyak 0,5 ml vaksin menggunakan ibu jari kanan hingga terbentuk undulasi seperti ini. Apabila sudah, kita akan lepaskan seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan buang, sudah dibuang untuk spetnya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan lakukan pemberian vaksin DTP, Hep B, Hep B, lain sebagainya. Yang dimana di sini kita akan lakukan secara injeksi intramuskular. Kita akan posisikan bayi atau balita bisa berbaring atau duduk di pangkuan ibu juga dengan membebaskan kaki ataupun lengan pasien dari pakaiannya. Jika berbaring, pastikan kedua lengan dan kaki dipegang pada sendi pergerakan. Jika duduk, posisikan pasien duduk miring di pangkuan ibu. Pastikan kedua kaki dijepit oleh kedua paha ibu dan kedua lengan diamankan. Kemudian kita akan coba untuk bersihkan area injeksi menggunakan swab alkohol. Di sini kita akan lakukan pada bagian paha, bagian luar atau bagian anterolateral, sepertiga tengah paha. Seperti ini, bentar ya nak. Kemudian selanjutnya apabila sudah, di sini kita akan coba untuk masukkan jarum dengan sudut 90 derajat hingga kedalaman otot kurang lebih sekitar 3/4 panjang jarum untuk menyesuaikan ketebalan otot pasien. Kita injeksikan 0,5 ml seperti ini. Bentar ya nak. Set. Baik, sudah. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pemberian vaksin campak rubella Japanese encephalitis secara injeksi subkutan pada lengan atas bagian kiri.
atau di deltoid kiri. Yang pertama, kita akan posisikan terlebih dahulu bayi itu berbaring atau duduk di pangkuan ibu dengan membebaskan kaki dengan pasien dari pakaian. Jika berbaring, pastikan kedua lengan dan kaki dipegang pada sendi pergerakan. Jika duduk, posisikan pasien duduk miring di pangkuan ibu. Pastikan kedua kaki dijepit oleh kedua paha ibu dan kedua lengan diamankan. Kemudian kita akan bersihkan area injeksi menggunakan alcohol swab seperti ini. Kemudian di sini tempat injeksinya di deltoid sebelah kiri. Kita akan cubit. Kemudian selanjutnya, punten enak, kita akan coba untuk memasukkan jarum dengan sudut 45 derajat seperti ini. Set, kemudian disuntikan. Nah, apabila sudah, kita akan lepaskan jarum. Baik, sudah. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk memberikan vaksin oral, yaitu rotavirus atau polio oral. Kemudian di sini kita akan coba siapkan. Baik, sudah disiapkan. Kita minta orang tua untuk memegang anak dan posisi kepala itu disanggah dan sedikit menengadah ke atas. Pastikan dagu dan pipi pasien itu harus kering. Kemudian kita buka mulut bayi menggunakan ibu jari pada bayi kecil atau dengan menekan kedua pipi hingga mulut terbuka pada anak yang lebih besar seperti ini. Kemudian kita akan coba teteskan, yang dimana kalau OVV atau folio itu kita berikan 2 tetes ke lidah pasien, jangan sampai dropper menyentuh mulut tuh 2. Kemudian apabila rotavirus kita berikan 5 tetes ke lidah pasien, jangan sampai dropper menyentuh mulut 1, 2, 3, 4, 5. Baik, apabila sudah, di sini kita akan coba untuk buang jarum, spet dan pial bekas ke safety box semuanya. Tanpa perlu menutup jarum untuk menghindari resiko tertusuk jarum. Baik. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, baik ibu, tadi anak ibu sudah divaksinasi ibu ya, tapi ibu jangan dulu pulang. Kita lakukan observasi terlebih dahulu selama 30 menit. Kita cek apakah ada reaksi pasca imunisasi atau tidak seperti itu ibu ya. Kemudian ibu nanti untuk vaksin ini yang diberikan tadi kan ada di sebelah paha kanan ya ibu ya. Kemudian ada juga vaksin yang diberikan secara tetes seperti itu ya. Nah, nanti vaksin tersebut yang diberikan secara suntik di bagian paha kanan itu bisa terjadi pembengkakan seperti itu ya, demam, kemudian bisa juga ada juga lain sebagainya seperti itu ya. Tapi ibu tenang saja, kalau hal tersebut itu bisa sembuh sendiri seperti itu ya. Nanti kayak mungkin kalau bengkak ibu bisa mengkompresnya seperti itu ibu ya. Kemudian kalau demam, ibu bisa berikan obat penurun demam seperti itu biasa kalau lebih dari 38 derajat seperti itu ya. Kemudian apabila terdapat efek samping itu lebih dari itu, ibu bisa berkonsultasi kembali kepada dokter seperti itu ibu. Kemudian nanti berikutnya apabila sudah berusia 9 bulan, ada ini harus segera melengkapi lagi ibu ya imunisasinya di usia 9 bulan seperti imunisasi campak seperti itu contohnya ibu ya. Nanti minta tolong 2 lagi kartu yang pink tadi isi kaliannya seperti itu ya. Kemudian nanti usia 1 tahun itu juga masih perlu melengkapi vaksinasinya seperti itu ya. Nah, apakah yang ditanyakan? Jika tidak ada ibu, alhamdulillah selesai ibu ya. Terima kasih banyak, semoga adanya sehat-sehat ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.